Pemirsa, inilah Pintok bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peran Hasto Kristianto dalam kasus korupsi Harun Masiku. Dan bersama kita sudah hadir mantan penyidik KPK, Mas Yudi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Iya, Mas Yudi, ini kan kita akhirnya memanggil Mas Yudi datang ke sini karena Mas Yudi kan mantan penyidik KPK ya. Saya pikir datang mau diperiksa. Jangan, kita bukan lembaga penegak hukum. Nah, Mas Yudi, terakhir itu pas pemanggilan Hasto sebenarnya itu sudah merupakan hal yang wajar atau seperti apa, Mas? Jadi gini, memang sebenarnya kasus korupsi di KPK kan merupakan hal yang biasa ya. Sudah menjadi tupoksi KPK, kemudian sudah menjadi semacam KPI-nya lah bagi seorang penyidik ya untuk menuntaskan suatu kasus korupsi. Termasuk ya ketika orang buron itu kan merupakan hal yang biasa bagi saya karena seorang koruptor kan dia walaupun mengetahui bahwa mungkin hukumannya nanti ringan, ya kan, fasilitasnya pun bisa didapatkan ketika di penjara, tapi dia nggak mau satu hari pun di penjara. Yep. Itu sebabnya maka ketika ada yang melarikan diri, maka penyidik tentu akan mencarinya sampai kapanpun, karena kasus tersebut dalam hal ini Harun Masiku tidak akan tuntas ya jika Harun Masiku belum tertangkap. Yep. Memang ini yang menarik ya bahwa 4 tahun seperti jalan di tempat. Kenapa saya katakan jalan di tempat? Karena Harun Masiku nggak ketangkap. Ya kan, kalau misalnya ketangkap baru kita bilang berlari. Nah, kemudian sekarang kan kita lihat sudah ada tambahan penyidik ya. Yep. Masuknya Rosa Purwobekti ya. Menjadi penyidik kasus Harun Masiku. Nah, sebelumnya kan dia penyelidik ya dalam OTT, tapi ketika penyidikan dia nggak ikut di awal. Tapi sempat terlibat berarti ya? Sempat terlibat. Sekarang dia posisinya sudah jadi Kasatgas ya bersama dengan anggotanya ya masuk dalam sprindik ya kan. Kemudian ya tentu dia kita tahu kan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mencari. Nah, ketika mencari Harun Masiku tentu dia menggunakan berbagai macam cara ya. Tapi setidaknya tekniknya itu seperti biasa ya. Teknik makan bubur. Dari pinggirnya dulu, baru ke tengah. Ya, jadi mungkin ya dia sudah mempelajari ya. Berdasarkan pengalaman dia waktu 2020 awal dulu. Kemudian juga berdasarkan berkas-berkas perkara. Termasuk juga saat ini ya. Ya kita lihat bagaimana gerakan-gerakan dia ya, mulai dari menggeledah, kemudian memeriksa Wahyu Setiawan yang kita kaget, udah bebas bersyarat aja. Ya sudah bebas mantan KPU ya. Padahal ancaman hukumnya lebih tinggi dari Harun Masiku, ya kan? Dan dia penerima. Harun Masiku dalam posisi suap dia adalah pemberi. Yang hukumannya ancamannya 5 tahun, ya kan? Artinya itu kalau maksimal. Ya. Artinya dia bisa jadi udah bebas sekarang, udah menjalani kehidupan normal. Nah, kembali kepada tadi apa yang dilakukan oleh Rosa itu saya pikir ya kemudian dia beberapa saksi ya termasuk Hasto. Ya saya pikir ketika dia penyidik ya ketika melakukan pemanggilan terhadap seorang saksi dia tentu nggak asal-asalan ya. Dia tentu sudah menyiapkan rencana pemeriksaannya seperti apa. Bahasanya draft BAP-nya udah disiapkan. Apa yang akan ditanyakan besok ketika dipanggil. Jadi ketika membuat surat panggilan itu kan yang tanda tangan adalah direktur penyidikan, ya berdasarkan dari paraf dari Kasatgas. Ya, artinya ketika sudah dibuat seperti itu ya tentu sudah disiapkanlah pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita duga bahwa tentu ada 2 hal ya kalau misalnya terkait dengan Pak Hasto ya. Pertama tentang perkara pokoknya ya kan sebelumnya juga pernah diperiksa ya. Atau yang kedua ya terkait dengan belum ditemukannya Harun Masiku seperti itu. Kemudian kan juga disampaikan oleh pimpinan KPK seperti itu kan. Ya handphonenya disita, ya nggak masalah menurut saya handphonenya disita. Ya sama seperti misalnya ketika kubunya Pak Hasto dan kawan-kawan kemudian
melaporkan sana sini ya itu memang haknya seperti itu. Tapi saya pikir KPK kan sudah melakukan pembelaan ya bahwa semua prosedurnya sudah sesuai. Ada surat perintah penyitaan, bahkan mereka juga kan tentu sudah dibekali surat perintah penyidikan. Jadi ya saya pikir sekarang ya tentu hal yang biasa ya ketika dalam kutip terjadi konfrontasi antara penyidik gitu kan, kemudian dengan saksi gitu ya. Karena memang apapun bisa dipermasalahkan, ya kan? Ya misalnya AC dingin gitu kan, atau penyitaan dianggap nggak sesuai prosedur, ya dianggap ada kebohongan dan sebagainya, nggak apa-apa. Kan nanti ada pihak ketiga. Entah nanti kalau dia praper ada pra peradilan, entah dia nanti ketika dia lapor ke Dewas ada Dewas, termasuk kan ketika ke Barreskrim kan juga, walaupun di Barreskrim kan dikatakan nunggu praper saja seperti itu. Jadi apapun itu gitu ya. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana supaya Harun Masiku ketangkap. Nah, gitu. Ini cerita Harun Masiku ini Mas, kan Mas Yudi dulu sempat lah ya, maksudnya udah di KPK gitu. Sebenarnya itu seperti apa sih Mas upaya yang dilakukan KPK Mas sampai 4 tahun ini harus menanti gitu, dan sepertinya ini kayaknya KPK akan serius lagi ya kalau kita ngelihat ya Mas ya, maksudnya itu seperti apa Mas? Ya, kalau dulu kan saya nggak terlibat ya, tapi kemudian saya sebagai ketua wadah pegawai KPK terlibat karena Rosa ini tiba-tiba seperti dipulangkan. Oh, dibalikin ke Polri? Dibalikin ke Polri, ya kan, oleh pimpinan KPK. Dan kemudian ya kita kan melakukan perlawanan ya, termasuk Rosa sendiri ya. Ya, kemudian tapi akhirnya kan Polri mengatakan dia tetap di situ, dan akhirnya pimpinan KPK pun mencabut tetap ya kan, tapi dia tidak menangani. Nah, ketika kita menangani kasus ini kan saya melihat memang ada yang aneh gitu kan, kok selama 4 tahun ketika Firly ya kan seperti jalan tempat, tapi sekarang Firly nggak ada, gerak lagi gitu. Tapi bagi saya memang ya tentu banyak persoalan yang harus diklarifikasi juga oleh KPK. Tentu saya menghargai mereka yang mengatakan itu politis. Ya karena memang KPK belum menuntaskan ini. Ketika di KPK bahwa KPK politis ya karena memang orang-orang yang disasar oleh KPK sebagai penyelenggara negara kan banyak juga politisi. Ini kan kalau ketika sekarang misalnya, ini kan Pak Hasto kan juga sebenarnya baru saksi. Ya artinya tentu ada asas praduga tidak bersalah. Itulah sebabnya maka tunggu saja gitu kan apa yang diinginkan oleh KPK. Dan bagi saya ya isu ini politis akan berhenti ketika KPK berhasil menangkap Harun Masiku. Kalau belum, wah pasti akan digoreng terus, ya kan? Apalagi kita tahu di pemberitaan kan beberapa kali akhir ini kan Pak Hasto ini, ya dia agak kritis gitu kan sama pemerintah. Ya, bisa jadi akhirnya jadi cocok logi gitu ya. Kebawa ke sana logikanya. Kebawa ke sana ya itu nggak masalah, ya kan? Itu namanya frame, ya kan? Tapi selama ini KPK harusnya berhasil mematahkan frame dengan menuntaskan kasusnya. Kalau enggak, justru bagi saya ini juga kerugian buat Pak Hasto. Kalau misalnya Harun Masiku masih belum ketangkap oleh KPK, ya karena pasti namanya pasti akan diseret-seret lagi, ya kan disangkut gitu kan dengan Harun Masiku. Justru harusnya yang berkepentingan untuk tertangkapnya Harun Masiku ya bukan hanya KPK, tapi pihak Pak Hasto juga, supaya apa? Ya supaya dia kalau memang ternyata tidak ada sangkut pautnya bisa selesai dia. Kalau enggak kan seperti sekarang, handphonenya disita, ada dokumennya, agendanya. Ya memang saya paham bahwa bisa jadi memang di situ kan handphone itu kan kita banyak, ataupun buku agenda kan bukan hanya terkait dengan satu hal ya. Tentu banyak lain. Kalau Pak Hasto kan partai gitu kan, itu ada partai-partai bercampur lah seperti itu. Nah, tapi bagi saya sih penyidik biasanya sih udah nggak akan mengurusi masalah yang nggak ada hubungan dengan perkara ya. Nah, iya itu saya mau nanya itu Mas, kan kemarin itu kan ada beberapa berkas yang sebenarnya bukan miliknya Pak Hasto. Nah, itu ada berkas kayak surat keputusan partai gitu. Nah, kalau seperti layaknya sebelumnya, biasanya hal itu akan langsung dikembalikan kah atau seperti apa Mas? Iya, saya pikir kalau nggak ada hubungannya pasti akan dikembalikan oleh penyidik gitu kan. Tenang saja, karena gini, proses barang bukti ya kan dimulai dari proses penyitaan, diduga itu ada kaitannya, kemudian dianalisis. Ketika dianalisis, wah ini adalah barang bukti, nanti akan ditanyakan barang bukti tersebut kepada saksi. Betul, tanyakan apa aja di situ, konfirmasi. Dari situ kemudian sudah muncul di
BAP ya. Iya. Ketika sudah muncul di BAP, nanti kan ketika penyidik akan menyerahkan berkas perkara dan barang bukti, karena seperti itu ya, berkas perkara, barang bukti, tersangka, ya kan, itu kan nanti barang bukti akan tanyakan mana yang penting. Bahkan bisa jadi ada penyidik ya, kadang-kadang penyidik ketika merasa sudah menyita bahwa itu nyata nggak ada hubungannya dikembalikan. Ada juga misalnya penyidik merasa ini ada hubungannya, tapi kemudian ketika dikonfirmasi sama jaksa, kan bisa ada verifikasi lagi sama jaksa. Barang bukti nomor 17, ini apa? Ini. Wah, itu nggak perlu lah kata jaksa. Itu dibalikin langsung. Dibalikin ada berita acara pengembalian barang bukti. Gitu tapi nggak pernah pada hari itu yang bersamaan ya? Oh nggak pernah ya? Kan dia harus dianalisis dulu. Tadi saya katakan, tekanan kan bercampur. Ya kan? Buku agenda itu banyak. Saya pernah menyita juga buku agenda itu buku agenda kerja. Tapi di dalam buku agenda itu selembar ada terkait dengan perkara misalnya. Atau ada transaksi. Iya, pokoknya ada tulisan apapun ya. Jadi ya sudah itu hanya satu lembar itulah yang kita gunakan. Tapi kan kita nggak bisa mengubah barang bukti semuanya. Masa kita cabut? Justru kita jadi aneh. Barang bukti gitu kan? Jadi aneh, benar. Termasuk memang handphone ya. Memang handphone itu kan saya akui kan sering terjadi kontroversi ya. Wah, kan di situ kan bercampur juga. Ada pribadi malah yang banyak. Ya kan? Kemudian ada yang terkait dengan perkara. Ya disitulah saya pikir kalau untuk ini penyidik udah profesional lah. Kan kita dulu di KPK punya digital forensik lah ya. Di situ nanti dia akan ya kan memilah mana yang terkait dengan perkara yang kemudian akan digunakan oleh penyidik. Seperti itu. Jadi saya pikir ya sebenarnya saat ini tentu kita percaya AKBP Rosa Purwobekti ini akan menyelesaikan dan tentu didukung juga oleh pimpinan KPK. Ya kan kita berharap dengan pimpinan KPK juga bikin gaduh lagi kayak kemarin gitu kan. Kasihan penyidik ditangkap kemudian nanti diralat gitu kan. Terus kita juga berharap ya pihak Hasto gitu ya mereka calling down juga gitu kan. Bukan berarti sebenarnya penyidik ini ya, tapi penyidik saya pikir udah tahu resikonya lah. Toh ini kan dilaporkan secara formil kan, ke Dewas ke ini. Saya pikir sudah punya jawaban lah. Tapi saya pikir kita tunggu saja gitu kan. Justru dengan pengungkapan kasus ini dan tertangkapnya Harun Masiku kan semua pihak nanti akan punya legal standing gitu kan. KPK seperti apa terkait kasus ini, kemudian pihak Pak Hasto dan lainnya bagaimana. Seperti yang saya katakan, pasti akan diseret-seret terus. Tersandra ya jadinya. Tersandra lah ya kalau pakai bahasa itu ya. Tapi ya bagi saya nanti akhirnya ya tentu yang kasihan kan lembaga KPK-nya misalnya ya kan. Benar. Kalau misalnya nggak tuntas. Tapi kan penuntasan kasus ini juga tergantung penyidik juga. Tergantung kerja kerasnya. Seperti itu. Namun sekali lagi ya kita paham bahwa asas praduga tidak bersalah pun ya harus kita kedepankan ya. Karena Pak Hasto statusnya masih saksi. Gitu. Benar. Mas, kalau balik lagi sedikit Mas, karena kemarin itu kan ya berdasarkan informasi yang kita terima ketika ada surat pemanggilan itu kan mereka tim kuasa hukum menyebut mereka sedang ada di Bareskrim di Polda kalau nggak salah ya. Terkait Pak Hasto juga gitu. Ketika di sana kayaknya seakan-akan kasusnya nggak jelas, tiba-tiba ada masuk surat pemanggilan yang dari KPK itu yang beda 2 jam itu loh Mas. Nah itu sebenarnya seperti apa Mas? Karena kan kalau saya ngelihat bahwa apa yang Mas Yudi tadi paparkan itu kan sebenarnya sudah terjadwal ya sebenarnya. Tidak by design tiba-tiba ujuk-ujuk kirim surat gitu. Enggak. Ya memang akhirnya kan apakah itu kebetulan ataulah kebetulan yang tidak sengaja gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa hal itu ya akan terjawab ketika Harun Masiku ketangkap. Itu pertama. Ya, yang kedua, ya kasus ini juga jangan lama-lama. Ini kan penyidik udah ngegas, ya bahasa ngegas lah sampai kemudian pihak Pak Hasto pun dan stafnya itu terus tadi kan istilahnya melakukan perlawanan reaksi gitu ya. Jangan kemudian nanti tiba-tiba direm lagi. Tiba-tiba sebulan nggak ngapa-ngapain penyidik. Wah itu mah saya pikir wah itu masuk angin ini. Bukan masuk angin aja ya. Itu bisa jadi ya anggapan dari pihaknya Hasto itu benar gitu kan. Itu menurut saya celaka 12 gitu kan kalau seperti itu. Justru
Ya kan, KPK kalau udah ngegas ya ngegas terus, gitu kan. Kalau misalnya ini, wah, karena tadi saya katakan bahwa ketika nanti pun stop gitu ya, oke, nggak ada tiba-tiba mati suri lagi gitu kan penyidikannya, loh. Tapi nanti tiba-tiba 2 bulan lagi baru ya, itu saya pikir saya nggak setuju juga. Kita harus ada asas kepastian hukum dong. Benar. Jadi katakan bagi Pak Hasto juga harus ada asas kepastian hukum. Ya kan? Ya makanya dia juga menjalankan tugas sebagai sekjen partai ya kan, sebagai pekerjaannya, gitu ya. Benar. Karena bagi saya gini, KPK juga sebenarnya kan hal yang biasa ketika menangani politisi. Kita tahu lah beberapa ketua umum partai juga pernah ditangani oleh KPK, kan seperti itu. Iya, benar. Ya kan, sekjen partai juga pernah ada juga. Ketua. Betul, tapi itu butuh beberapa syarat gitu kan supaya nggak dianggap politis. Pertama dilakukan dengan cepat, ya kan, tidak bertele-tele, ya kan. Kemudian yang kedua segera dituntaskan untuk dibawa ke pengadilan untuk dijelaskan ini bagaimana dan untuk Harun Masiku ini harus ditangkap dulu Harun Masikunya, seperti itu. Iya, berarti dalam waktu 4 tahun yang kemarin itu KPK benar-benar sama sekali tidak mengetahui ya, Mas Yudi ya, sebenarnya Harun Masiku ini adanya di mana gitu. Ini kan. Ya kalau belum ketangkap ya berarti nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, nggak usah sampai kolasi di luar negeri, di dalam negeri. Udah nyari orang itu kan silent, sunyi, ya kan? Senyap. Ya kalau gaduh mana bisa ketangkep ya. Orangnya lari. Kalau mau dikatakan sulit gitu ya, orangnya justru akan lari. Orang yang menyembunyikan juga akan lebih menyembunyikan lagi, ya kan? Dia kemudian tidak akan melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Ya orang buronan kan sama kayak operasi intelijen, rahasia, gitu kan? Nggak diumbar-umbar. Nah kalau ditangkap, kemudian dikompeskan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini jadi pertanyaan publik juga sebenarnya kan, kalau misalnya Mas Hasto, Sekjen PDIP, boleh dibilang tidak terlibat, kan harusnya dia bisa menceritakan apa yang dia tahu, apa yang didengar, apa yang dia saksikan, seperti itu, Mas. Nah, kalau Mas Yudi sendiri melihat seberapa urgent ini keterangan dari Mas Hasto ini? Ya kalau udah dipanggil sama KPK kan melalui penyidikan berarti urgent kan? Urgent ya kan nggak mungkin juga manggil nggak ada urgennya. Cuman tadi sekali lagi ya, kan itu saya juga harus objektif gitu ya. Bahwa ya ketika apa yang dicari oleh penyidik dari Hasto misalnya, ya harus segera dituntaskan dong. Apa sih yang mau dicari mereka setelah 4 tahun gitu kan, dari tahun 2020 ke sekarang, kemudian dipanggil lagi, kemudian kasus ini bergerak cepat, ya kan saya pikir ya ketika ada cocok logi ini berhubungan dengan politik, ini berhubungan dengan ada tekanan dan sebagainya gitu kan, ya kan kita negara demokrasi. Jadi liar ya? Iya, bebas aja, semua bisa ngomong kan, wah ini ada hubungannya, ini ada karena kritis gitu ya. Makanya itu saya katakan, cara menghentikan adanya isu ini titipan, isu tidak independen, ya kan, isu inting menggoreng, isu menekan, ya itu dituntaskan kasusnya dong, ya kan, saya katakan ya, jangan sampai akhirnya tiba-tiba kita udah rame begini, bingung kan, kemudian nggak ada apa-apa. Tiba udah hening gitu kan, nggak ada pemanggilan saksi lagi, nggak ada ini kan. Wah, itu juga saya nggak setuju. Seperti itu. Nah, itu kan kalau balik lagi sedikit Mas, kemarin tuh kan tiba-tiba kan kayaknya masyarakat ini kan dapat energi baru lah ya ketika pimpinan KPK mengatakan akan sudah mengetahui dan akan menangkap dalam waktu 7 hari itu. Itu kan wah kita aja tuh ngelihatnya bahwa wah ini akan clear terang gitu ya, tapi ternyata kan itu akhirnya diralat kemudian hari gitu Mas. Iya, saya ketika ada berita seperti itu kan paham udah nggak mungkin nih, ya kan? Nggak mungkin 4 tahun tiba-tiba ngomong 7 hari. Kecuali tiba-tiba nih udah saya tangkap nih kan, jadi ya bahkan saya waktu itu wah kalau benar dikatakan mundur ya kan, ternyata akhirnya ralat kan, itu hanya harapan. Jadi saya pikir statement-statement seperti ini kan mempergaduh suasana gitu kan, ya sebenarnya nggak menguntungkan siapa-siapa, ini justru
membuat Harun Masiku akan semakin jauh dia mengumpat dimanapun. Walaupun ya bagi saya kan ada aneh juga ya seorang koruptor itu bisa berlari sejauh itu. Sejauh itu selama itu. Iya. Ya kan? Nggak capek ya? Nggak capek gitu kan. Kan masa dia nggak mau hidup normal gitu kan? Iya. Apalagi kita tahu Harun Masiku ini kan dia ada seorang intelektual ya. Iya, dia bahkan ingin meraih cita-citanya dengan sampai kuliah di luar negeri gitu kan. Iya. Kok tiba-tiba sekarang dia menghilang begini? Ya harusnya ya kalau dia misalnya hanya ingin mendapatkan jabatan DPR misalnya kan, dia bisa juga ngalek lagi ketika sudah bebas. Iya. Ya kan? Itu saya heran. Kemudian juga yang menarik jangan-jangan biaya dia untuk melarikan diri lebih mahal dari biaya dia menyuap, gitu kan? Iya. Toh saya juga berapa kali lah menangkap buronan, ya ketika ketangkep, ya mereka menjalani udah selesai. Dan jarang yang sampai bertahun-tahun, paling lama itu 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 3 bulan, itu paling lama. Itu paling lama. Iya, seperti itu. Karena pasti mereka akan ketangkep ya, pasti mereka akan berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan pekerjaan dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Iya, karena ketika gitu melarikan diri dan menghilang kan, dia pasti butuh asupan dana buat dia bisa bertahan. Dan itu kan nggak sedikit ya gitu. Sementara aksesnya kan udah ditutup itu ya. Udah ditutup, dia nggak mungkin bisa mengakses apa. Secara umum ya tentu ya penyidik pasti udah menganalisis ya transaksi keuangan atas nama dia, bukan atas nama keluarganya. Iya betul, pasti kan ada yang lain. Dan dia kan saya katakan juga tidak mungkin dia bisa bekerja ya secara apa namanya? Normal. Iya normal, karena kan dia pasti orang tahu ini masa dia pakai ijazah dia, ya Harun Masiku gitu kan, atau KTP dia pasti. Tapi kan orang kan dia pasti kan kalau berhubungan sama orang dia pasti akan cepat ketahuan, gitu kan. Ya makanya sebab itu maka tentu dia akan pertama mempersempit ruang geraknya, mempersempit hubungan dengan keluarganya, mempersempit apa namanya dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya yakin bahwa ini ada yang membiayai gitu ya. Tentu ada motifnya ketika membiayai ya. Karena beberapa koruptor yang menjadi buron yang pernah kita tangani itu mereka membiayai diri mereka sendiri gitu kan, karena mereka punya uang banyak, karena konglomerat, karena memang pejabat tinggi yang uangnya banyak, karena korupnya banyak. Kalau ini kan Harun Masiku nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Dia aja menyuap ya kan untuk menjadi anggota DPR gitu kan. Masa untuk dapat pekerjaan lah gitu kan. Jadi ya kan DPR digaji gitu kan. Jadi kok dia sekarang tiba-tiba bisa menghilang gitu kan, terus dia tiba-tiba apa namanya buron, ya seharusnya itu nggak dilakukan ya. Pengalaman saya mungkin udah hampir belasan puluhan koruptor lah saya tangani. Ya udahlah, ngapain harus buron, ya udah, bahkan ketika dia tidak mengaku pun dia adalah penyidik ya nggak masalah. Akhirnya ketika Harun Masiku ketangkep, akhirnya hanya sampai di Harun Masiku. Kan nggak masalah. Nggak kemana-mana. Ya kan? Nggak masalah. Yang penting dia ada. Gitu kan? Artinya kepastian hukum bagi yang lain juga ada. Gitu kan? Daripada sekarang terseret-seret. Jadi saya lebih gentle, Harun Masiku datang menyerahkan diri. Ya kan? Ya kemudian walaupun dia tidak mengakui, dia tidak apa dan sebagainya, nggak masalah. Gitu kan? Nah, tapi ya saya pikir mungkin takutnya Harun Masiku ngember gitu kan. Kan nggak tahu ketika udah di tangan penyidik jadi dia belum pikiran. Iya kan? Nah itu menurut saya. Ya sekali lagi memang kasus ini adalah kasus yang unik. Mungkin Harun Masiku adalah legenda buronan di pasca reformasi ini ya. Setelah sebelumnya Edi Tansil ya. Edi Tansil yang sekarang nggak tahu ya gimana. Tapi kan Edi Tansil itu 1,3 triliun ya zaman dulu gitu kan. Besar itu, ini kan suap. Banyak mengatakan itu kan suap pakai uang pribadi. Ya nggak begitu. Suap itu adalah bagian dari korupsi. Justru kan bukan kerugian negara. Iya, kerugian negara itu kan hanya ada 2 pasal malah. Ya kan? Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi 28 yang lain ada. Masuk merintangi penyidikan. Jadi sekali lagi suap menyuap itu adalah korupsi. Ketika negara kan dirugikan, negara dirugikan dong. Kalau misalnya kemarin nggak ketangkep, bisa jadi orang yang berhak kalah. Benar. Itu negara rugi. Ya kan, kerugian negara itu jangan hanya dianggap uang, tapi ada pejabat yang dia menggunakan kewenangannya secara tidak benar, menyalahgunakan, menyelewengkan, ya kan, kedudukan, sarana dan prasarana yang ada pada jabatannya, itulah justru yang
menjadi kerugian negara. Nggak harus diukur dengan uang. Seperti itu. Oke. Mas, ini sebelum closing, saya mau menanyakan lagi, Mas. Kalau menurut Mas Yudi sendiri sebenarnya Harun Masiku ini masih hidupkah atau masih ada atau tidak sih sebenarnya ini? Jadi gini, kalau saya merasa dia masih hidup, ya. Kenapa? Kalau dia meninggal, justru kan ya udah temukan mayatnya, case close. Justru jadi case close. Ya? Iya, justru case close. Tapi kan ini kan nggak case close. Tadi saya katakan, akhirnya keseret-seret terus. Iya, iya. Kalau mau ekstrim sampai kapanpun nanti, gitu kan? Kiamat. Ke bawah terus, akan ke bawah terus, ya kan? Nanti 5 tahun lagi ke bawah, 7 tahun lagi ke bawah, karena nggak tuntas. Iya, gitu. Iya, iya. Jadi bagi saya Harun Masiku itu masih hidup. Oke. Ya, sekarang tinggal dari penyidik ya yang didukung oleh pimpinan KPK untuk bisa berhasil menangkapnya, seperti itu. Iya. Nah, terakhir closing statement, Mas. Kalau Mas Yudi ada pesan-pesan nggak terkait dengan kasus ini? Mungkin juga ke Pak Hasto juga, termasuk dengan Harun Masikunya sendiri, agar ini bisa clear lah gitu kan? Ya, ya bagi saya tentu kita sepakat semua ini adalah penegakan hukum, itu yang pertama. Ya ketika kemudian ya merasa ada yang unprosedural gitu kan dalam penegakan hukum, ya ada apa namanya, ada saran-sarannya ya, saluran-salurannya gitu ya. Nah, silakan saja gitu ya. Nah, tapi yang penting bagi kita semua kan sebenarnya di mana sekarang Harun Masiku, supaya tadi saya katakan supaya ini nggak jadi beban sejarah bagi KPK dan pimpinan KPK sekarang, jangan jadi PR berikutnya. Termasuk tadi supaya apa namanya nggak menyeret Pak Hasto juga gitu kan, kalau ternyata Harun Masiku ketangkap kan begitu. Kalau enggak, ini pasti akan terus gitu kan. Ketika ada Harun Masiku, ya apalagi kemarin ketika rame lagi ketika yang dipanggil atau Pak Hasto, gitu kan, setelah sebelumnya memanggil beberapa saksi gitu. Jadi bagi saya sebenarnya yang penting itu adalah penegakan hukum, bahwa asas praduga tak bersalah juga perlu kita kedepankan gitu kan. Namun sekali lagi kasus ini tidak akan tuntas sampai Harun Masiku tertangkap. Kalau enggak, ya tentu ini akan menjadi bola salju yang semakin membesar, namun nggak jelas ujungnya gimana. Gitu. Iya, kita berharap Mas ya, semoga ini segera tuntas gitu. Mas Yudi, terima kasih sudah datang di Pinusi. Pemirsa, itu tadi dialog kita dalam Pinusi Talk hari ini. Kita ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya.